Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di sebuah lereng hutan lebat di kaki Gunung Burangrang, tinggallah seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Ia adalah seorang putri kerajaan yang memilih meninggalkan istana dan menetap di pedalaman. Kecantikannya bak Dewi Kahyangan, namun kehidupannya penuh kesendirian. Ia mengasingkan diri setelah berselisih dengan keluarganya dan merasa malu atas sebuah janji yang dilanggarnya. Dayang Sumbi adalah wanita cerdas dan terampil menenun. Setiap hari ia memintal benang, menenun kain di rumah panggung yang ia bangun sendiri. Suatu hari, saat sedang memintal benang, gulungan benangnya terjatuh ke tanah. Karena malas turun, Dayang Sumbi bersumpah dengan suara lantang. Siapapun yang mengambilkan benang itu, jika laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara. Tanpa ia sadari, seekor anjing jantan bernama Tumang mendengar sumpah itu dan mengambilkan benang tersebut. Tumang bukan anjing biasa. Ia adalah titisan dewa yang diutus ke bumi dan memiliki kekuatan gaib. Karena sumpah telah terucap dan tidak bisa ditarik kembali, Dayang Sumbi pun dengan berat hati menerima Tumang sebagai suaminya. Hubungan mereka tidak seperti pasangan biasa. Tumang tetap berwujud anjing, namun pada malam-malam tertentu, ia bisa berubah menjadi manusia tampan karena kekuatan dewa. Dari pernikahan misterius itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh besar sebagai anak yang tangguh dan pemberani. Ia tidak pernah tahu bahwa ayah kandungnya adalah Tumang, anjing yang selalu menemani dan melindunginya sejak kecil. Ia hanya menganggap Tumang sebagai hewan peliharaan biasa yang sangat setia. Dayang Sumbi pun tak pernah menceritakan rahasia itu, berharap bisa melindungi anaknya dari kenyataan pahit. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu rusa dan membawakannya hati rusa sebagai bahan masakan. Sangkuriang berangkat dengan semangat bersama Tumang. Mereka menyusuri hutan dari pagi hingga senja. Namun tak seekor rusa pun berhasil ia tangkap. Karena takut mengecewakan ibunya, Sangkuriang mengambil keputusan keliru. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya sebagai pengganti. Dengan penuh bangga, Sangkuriang menyerahkan hati itu kepada ibunya. Namun begitu Dayang Sumbi tahu bahwa hati tersebut berasal dari Tumang, ia sangat murka. Amarah dan kesedihan berpadu. Dengan sendok kayu besar, ia memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Dalam kemarahan yang meluap, ia mengusir anaknya keluar dari rumah, tak peduli kemana ia pergi. Sangkuriang pun melarikan diri ke dalam hutan, membawa luka di kepala dan hati yang tak mengerti. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengguncang bumi, cinta, dan gunung. Setelah terusir dari rumahnya, Sangkuriang melangkah tanpa arah di tengah malam yang gelap gulita. Kepalanya berdenyut hebat akibat pukulan ibunya. Namun lebih menyakitkan adalah hatinya. Ia tak mengerti mengapa ibunya begitu marah hanya karena seekor anjing. Ia tidak tahu bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri. Luka fisik itu hanya permukaan. Yang lebih dalam adalah luka batin. Sebab ia merasa dibuang oleh satu-satunya orang yang ia cintai. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Sangkuriang terus berjalan menembus hutan, gunung, dan lembah. Ia menjadi pengembara sejati. Dalam pengembaraan itu, ia banyak belajar dari alam, dari para pertapa yang ia temui, dan dari pengalaman pahit kehidupan. Tubuhnya semakin kuat, ilmunya bertambah, dan kekuatan batinnya berkembang. Ia tumbuh menjadi pria gagah, tinggi, dan penuh wibawa. Sangkuriang kemudian berguru kepada seorang resi sakti di gunung jauh. Di bawah asuhan sang guru, ia belajar berbagai ilmu. Bela diri, sihir alam, bahasa hewan, hingga kemampuan melihat masa lalu dan masa depan. Tak butuh waktu lama, Sangkuriang menjadi murid paling cerdas. Namun ia tetap menyimpan luka masa kecil yang tak pernah sembuh. Sementara itu, Dayang Sumbi menjalani hidup dalam penyesalan. Hatinya hancur karena telah mengusir anak kandungnya. Seiring waktu, ia memohon ampun kepada para dewa dan bertapa memohon petunjuk. Karena kesetiaannya dan ketekunannya dalam berdoa, para dewa mengaruniainya karunia abadi. Ia tetap muda dan cantik,
meski waktu berlalu puluhan tahun. Suatu hari, saat matahari pagi menyinari pegunungan, Dayang Sumbi yang sedang mandi di sungai terpencil dilihat oleh seorang pemuda tampan. Ia adalah Sang Kuryang, yang kini sudah dewasa dan tak lagi dikenali oleh ibunya. Wajahnya berubah, tubuhnya tegap, dan sorot matanya dalam. Sang Kuryang terpana melihat kecantikan Dayang Sumbi. Ia merasa ada sesuatu yang aneh namun akrab pada wanita itu, tetapi tak mampu mengenalinya. Ia pun mendekat dan memperkenalkan diri. Dayang Sumbi pun menyambut ramah, tak menyadari bahwa pria itu adalah anaknya yang telah lama pergi. Hari demi hari, keduanya semakin dekat. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi, dan begitu pun sebaliknya. Mereka bagaikan dua jiwa yang terikat oleh takdir, namun tak sadar bahwa mereka adalah darah yang sama. Ketika Sang Kuryang akhirnya melamar Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya, sang wanita sempat ragu. Ada firasat kuat dalam dirinya, bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Ia memperhatikan bekas luka di kepala Sang Kuryang, dan hatinya mulai bergetar. Perlahan, potongan masa lalu yang telah ia kubur mulai kembali. Hari-hari berlalu cepat, hubungan antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi kian erat. Mereka sering berjalan bersama menyusuri hutan, berbincang di tepi sungai, bahkan saling tertawa dalam kesunyian alam. Sang Kuryang merasa hatinya nyaman bersama wanita ini, hangat, penuh kasih, dan seakan mengisi kekosongan yang telah lama menganga. Ia tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa terasa seakrab itu, seperti menemukan rumah setelah tersesat seumur hidup. Namun Dayang Sumbi mulai resah. Ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, bekas luka di kepala Sang Kuryang. Setiap kali ia memandang wajah pemuda itu, ia teringat pada anak lelakinya yang dulu pernah ia usir. Bentuk wajah mereka hampir serupa. Gerak-geriknya, sorot matanya, dan bahkan nada suaranya, semuanya membangkitkan kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik pepohonan, Dayang Sumbi memutuskan untuk menguji firasatnya. Ia mengajak Sang Kuryang duduk di bawah pohon besar di tepi danau. Dengan tenang, ia menunjuk bekas luka di kepala sang pemuda dan bertanya, "Bagaimana engkau mendapatkan luka itu?" Sang Kuryang menjawab dengan santai, "Luka ini kudapat waktu aku masih kecil. Ibuku memukulku dengan sendok kayu karena aku membunuh anjing peliharaannya. Sejak saat itu, aku pergi dan tak pernah kembali." Jawaban itu menghantam hati Dayang Sumbi bagaikan petir. Nafasnya tercekat. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang tak terbendung. Pemuda yang selama ini mencintainya, yang hendak menikahinya, adalah putranya sendiri, darah dagingnya. Dengan hati gemetar, Dayang Sumbi berdiri dan menjauh. Ia sadar bahwa ia harus menghentikan semua ini. Namun ia juga tahu, Sang Kuryang tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia tumbuh besar tanpa tahu siapa ayah atau ibunya, dan luka masa lalu itu telah membentuk pikirannya yang sekarang. Beberapa hari kemudian, Dayang Sumbi memutuskan untuk menolak lamaran Sang Kuryang. Dengan halus, ia berkata bahwa pernikahan itu tak mungkin terjadi. Tapi Sang Kuryang bersikeras. Ia merasa ditolak tanpa alasan yang jelas, dan itu menyulut amarah dalam dirinya. "Bukankah kita saling mencintai?" teriak Sang Kuryang. "Mengapa kau menolakku tanpa penjelasan?" Dayang Sumbi mencoba menghindar, namun tekanan dari Sang Kuryang semakin menjadi. Ia tahu, jika dibiarkan Sang Kuryang akan terus memaksa. Maka dengan berat hati, ia mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Ibumu, aku adalah Dayang Sumbi, ibumu yang dulu memukul dan mengusirmu. Aku tak tahu bahwa kita akan bertemu kembali seperti ini." Sang Kuryang terdiam, wajahnya pucat. Dunia seakan berhenti berputar. Matanya membelalak, menatap wanita yang kini tak lagi menjadi pujaan hati, melainkan ibu kandung yang telah ia lupakan. Amarah, kekecewaan, rasa malu, dan luka lama bergolak dalam dirinya. Ia merasa dikhianati oleh takdir. Tidak mungkin, pekiknya, sebelum melarikan diri ke dalam hutan dengan kemarahan membara. Sang Kuryang berlari menembus lebatnya hutan, pikirannya kacau, langkahnya tanpa arah, matanya menyala oleh amarah dan kepedihan.
Ia merasa dihancurkan oleh kenyataan yang terlalu pahit. Wanita yang ia cintai sepenuh jiwa ternyata adalah ibu kandungnya. Rasa malu dan kecewa bercampur menjadi bara dendam. Baginya, dunia telah mempermainkannya 2 kali. Pertama saat ia dibuang sebagai anak, dan kini saat cintanya dikutuk oleh darah sendiri. Hari-hari berikutnya ia habiskan dalam pelarian dan kemarahan. Gunung, lembah, dan sungai menjadi saksi murkanya yang terus membara. Ilmu sakti yang dulu ia pelajari dari sang resi, kini terasa seperti kutukan. Setiap kali ia mengingat wajah Dayang Sumbi, amarahnya meledak dalam teriakan yang menggema ke seluruh hutan. Di sisi lain, Dayang Sumbi kembali dilanda kesedihan. Ia tidak menyangka bahwa nasib mempertemukannya dengan anak yang telah ia sakiti, hanya untuk menyaksikan kebencian lahir dari cinta yang tak pantas. Ia terus berdoa kepada para dewa, memohon agar diberikan perlindungan dan cara untuk mencegah bencana yang ia rasakan akan segera tiba. Dan firasat itu benar, setelah berminggu-minggu menghilang, Sang Kuryang kembali muncul. Kali ini bukan sebagai anak, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai lelaki penuh dendam. Ia berdiri di hadapan Dayang Sumbi dengan wajah keras dan suara dingin. "Jika kau tak ingin menjadi istriku," katanya, "maka aku akan menciptakan dunia baru yang menaklukkan takdir lama. Aku akan memaksamu melihat bahwa aku mampu menundukkan waktu dan alam." Dayang Sumbi terkejut. Ia tahu kekuatan Sang Kuryang tidak biasa. Maka untuk menundanya, ia pun menyusun rencana licik namun halus. Ia pura-pura setuju untuk menikah dengan satu syarat. Sang Kuryang harus membangun sebuah danau luas dan sebuah perahu raksasa dalam semalam, sebelum ayam jantan berkokok. Jika gagal, pernikahan tidak akan terjadi. Sang Kuryang tersenyum sinis. "Itu syarat yang mudah," ucapnya dengan penuh percaya diri. "Aku akan membelah gunung, mengerahkan jin dan makhluk gaib. Kau akan melihat keajaiban sebelum fajar." Begitu malam tiba, Sang Kuryang mulai bekerja. Dengan tongkat sakti di tangan, ia memanggil pasukan makhluk halus dari perut bumi. Mereka menggali tanah membentuk cekungan besar untuk dijadikan danau. Air dari sungai-sungai dialirkan dengan cepat melalui saluran gaib. Hutan ditebang hanya dengan satu kibasan tangan. Di sisi lain, sebatang pohon raksasa tumbang dan dijadikan bahan untuk membuat perahu. Para jin bekerja cepat, memahat, membentuk, dan menyusun balok kayu. Angin malam berubah menjadi badai. Langit diliputi aura gaib yang membuat binatang pun ketakutan. Dayang Sumbi mulai cemas. Melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, ia tahu waktu sangat sedikit. Maka ia pun melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meminta para wanita di kampung untuk menumbuk padi dan membakar jerami, agar langit tampak terang, seolah fajar telah tiba. Malam itu belum berakhir, namun langit mulai terang oleh cahaya palsu. Asap dari pembakaran jerami mengepul tinggi, membuat warna langit perlahan berubah, seperti menjelang pagi. Di kejauhan, kokok ayam terdengar satu demi satu, bukan karena fajar sejati, tapi karena trik Dayang Sumbi yang membuat ayam-ayam mengira hari telah berganti. Sang Kuryang yang sedang menyiapkan perahu terakhirnya tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke langit yang mulai terang, memandangi garis merah muda yang menyusup di antara kabut malam. Telinganya menangkap suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Para jin pun mulai panik, karena perjanjian mereka hanya berlaku hingga ayam pertama berkokok. "Belum selesai," teriak Sang Kuryang sambil mengangkat tangannya. Perahu itu tinggal satu tiang lagi untuk berdiri sempurna. Ia memerintahkan jin untuk terus bekerja, tapi suara kokok ayam semakin ramai. Para makhluk gaib itu mundur perlahan dan kemudian lenyap satu persatu ke balik bayang malam, karena tugas mereka dianggap telah gagal. Sang Kuryang marah luar biasa. Ia merasa dikhianati oleh alam, oleh waktu, bahkan oleh kekuatan gaib yang dulu mematuhi perintahnya. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Ia telah ditipu oleh Dayang Sumbi. Dengan amarah yang membuncah, Sang Kuryang menendang perahu yang belum sempat selesai itu. Tubuh besar perahu terlempar jauh dan mendarat dengan keras di sisi danau, lalu terbalik. Seketika bumi bergetar, air danau meluap, dan angin bertiup kencang menebarkan daun dan ranting. "Jika aku tak bisa memiliki cinta,
maka dunia pun harus menyaksikan kemurkaanku, pekik Sangkuriang dalam kemarahan membara. Perahu raksasa yang ditendang itu perlahan mengeras dan berubah menjadi batu. Bentuknya tetap seperti perahu terbalik, dan hingga kini bentuk itulah yang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, perahu yang terbalik. Sementara itu, Dayang Sumbi melarikan diri ke puncak gunung, menangis terseduh dalam penyesalan dan ketakutan. Ia tahu, Sangkuriang bukan lagi anak kecil yang ia pukul dulu. Ia telah menjadi pria dengan kekuatan maha dahsyat, namun hatinya dibakar oleh luka yang ia sendiri ciptakan. Konon, para dewa yang melihat kekacauan itu akhirnya turun tangan. Dayang Sumbi diselamatkan dan diangkat ke langit, diabadikan sebagai bintang yang tak pernah redup, bintang penjaga hati yang patah. Sedangkan Sangkuriang, menurut legenda, menghilang ke dalam hutan dan tak pernah ditemukan kembali. Beberapa mengatakan ia berubah menjadi batu. Ada pula yang percaya bahwa ia menjadi makhluk gaib yang menghuni gunung, menjaga kesepiannya sendiri. Gunung Tangkuban Perahu pun menjadi saksi bisu akan cinta yang terlarang, dendam yang tak terampuni, dan takdir yang memisahkan ibu dan anak dalam lingkaran abadi. Setelah perahu yang ditendang Sangkuriang berubah menjadi gunung, dunia seperti terdiam sesaat. Dentuman keras dari tubuh perahu yang menghantam bumi menggema ke seluruh penjuru lembah. Alam seperti menyimpan kenangan atas cinta yang menyimpang dan dendam yang membelah nasib manusia. Gunung itu akhirnya dinamakan Tangkuban Perahu, berasal dari kata tangkuban yang berarti terbalik, dan perahu karena bentuknya yang memang menyerupai perahu raksasa yang tertelungkup. Sejak saat itu, gunung tersebut menjadi tempat yang dianggap suci, sekaligus penuh misteri. Masyarakat Sunda menyimpan kisah itu dari mulut ke mulut, dan menjadikannya bagian dari identitas budaya mereka. Waktu berlalu, Gunung Tangkuban Perahu tidak hanya menjadi penanda kisah tragis, tapi juga menjadi simbol peringatan. Para orang tua menceritakan legenda ini kepada anak-anak mereka, bukan hanya sebagai dongeng sebelum tidur, tetapi sebagai pelajaran moral yang dalam, bahwa cinta memiliki batas, bahwa sumpah tak boleh diucapkan sembarangan, dan bahwa luka yang tak diobati bisa menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Di sekitar lereng gunung, tumbuh perkampungan yang berkembang dari masa ke masa. Para penduduk mempercayai bahwa roh Dayang Sumbi masih menjaga kawasan itu. Mereka sesekali membawa sesaji ke lereng gunung untuk memohon keselamatan dan panen yang baik. Bahkan ada yang percaya bahwa suara gemuruh dari kawah gunung adalah isyarat kemarahan Sangkuriang yang belum pernah reda. Beberapa orang tua-tua di desa itu mengatakan, ketika kabut tebal menyelimuti gunung dan angin berhembus kencang, itu adalah saat ketika arwah Sangkuriang berkeliling, mencari ibunya yang telah hilang dari pandangan. Ia tidak tahu bahwa Dayang Sumbi telah diangkat menjadi bintang penjaga langit. Maka setiap malam ia mendongak ke langit, mencari cahaya yang dulu ia cintai, kini tak tergapai. Kisah Tangkuban Perahu juga memberi pelajaran tentang penyesalan. Dayang Sumbi yang terlalu keras, menanggung hidup yang penuh air mata. Sangkuriang yang tak tahu asal-usulnya, terjebak dalam cinta yang berubah menjadi bencana. Mereka menjadi bayang-bayang sejarah yang menghantui tanah Sunda. Namun, dari kisah itu pula muncul harapan, bahwa kebenaran harus diungkap, bahwa luka harus disembuhkan, dan bahwa cinta harus dibimbing oleh pengetahuan, bukan hanya hasrat. Kini, setiap pengunjung yang datang ke Tangkuban Perahu akan melihat keindahan kawahnya, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik keindahan itu ada jejak air mata, dendam, dan cinta yang dikutuk waktu. Seiring berlalunya waktu, kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi tak hanya menjadi cerita rakyat, tetapi menjelma menjadi fondasi budaya yang hidup dalam denyut masyarakat Sunda. Gunung Tangkuban Perahu berdiri angkuh di utara Bandung, tidak hanya sebagai fenomena geologi, tetapi juga sebagai lambang warisan spiritual yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di lereng-lerengnya, hidup masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai dari legenda tersebut. Mereka mempercayai bahwa tanah tempat mereka berpijak adalah tanah keramat,
saksi dari kisah cinta terlarang yang mengubah nasib manusia dan bentuk alam. Oleh karena itu, setiap langkah yang mereka ambil di sekitar gunung harus disertai rasa hormat, karena mereka berjalan di atas sejarah yang berdarah. Dalam kebudayaan Sunda, Sang Kuryang bukan sekadar tokoh pembangkang, tetapi simbol dari manusia yang terperangkap oleh takdir dan kebodohan. Ia digambarkan sebagai pria yang kuat namun buta oleh luka batin. Ia adalah bayangan dari siapapun yang hidup tanpa tahu asal-usulnya, dan pada akhirnya menghancurkan apa yang ia cintai sendiri. Sementara Dayang Sumbi dipuja sebagai wanita suci, lambang kesetiaan dan ketegaran. Meski pernah tergelincir dalam keputusan emosional, ia belajar dari kesalahannya dan memilih menjalani penebusan panjang. Ia dihormati bukan karena kesempurnaannya, tapi karena keberaniannya menghadapi akibat dari masa lalu. Dalam upacara adat tertentu, Dayang Sumbi bahkan dipuja sebagai pelindung kesuburan dan penjaga bumi. Masyarakat Sunda juga mengenal bentuk pendidikan moral melalui dongeng, atau disebut sasakala. Kisah Tangkuban Perahu adalah salah satu sasakala paling kuat yang digunakan untuk mendidik anak-anak agar menghargai orang tua, menjaga perkataan, serta memahami pentingnya kejujuran. Di sekolah-sekolah tradisional, anak-anak diminta menceritakan ulang kisah ini dengan nada syahdu dan penuh penghormatan, agar pesan moralnya tidak hilang ditelan zaman. Di beberapa daerah seperti Lembang dan Cikole, masyarakat bahkan mengadakan upacara tahunan di sekitar gunung. Mereka membawa hasil bumi, menyanyikan tembang Sunda, dan menari dengan gerakan yang mencerminkan perjuangan batin Dayang Sumbi serta keperkasaan Sang Kuryang. Upacara ini bukan hanya bentuk pelestarian budaya, tetapi juga doa agar tanah tetap subur, gunung tetap tenang, dan generasi muda tidak melupakan asal-usulnya. Gunung Tangkuban Perahu kini menjadi destinasi wisata, namun aura mistisnya tetap terasa. Penduduk lokal akan memperingatkan pengunjung untuk tidak berkata sembarangan di area kawah. Karena mereka percaya, roh Sang Kuryang masih bersemayam di sana, dan kemarahannya bisa muncul kapan saja jika terusik. Legenda ini menjadi cermin, bahwa cinta harus disertai kebenaran, kekuatan harus dibarengi kebijaksanaan, dan sejarah harus dikenang, agar tak terulang sebagai bencana yang sama. Legenda Tangkuban Perahu tak hanya hidup dalam tutur orang tua dan dongeng kampung. Ia menjelma menjadi karya sastra, seni panggung, lukisan, bahkan kurikulum di sekolah-sekolah Jawa Barat. Kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi telah melewati batas waktu dan bentuk, menjadi bagian dari warisan intelektual dan estetika masyarakat Sunda. Dalam dunia sastra, legenda ini dituangkan dalam berbagai bentuk. Naskah pantun, wawacan, puisi panjang khas Sunda, cerita pendek, hingga novel anak. Sejumlah sastrawan besar Sunda menulis ulang kisah Sang Kuryang dengan gaya bahasa klasik maupun modern, disertai tafsir filosofis yang dalam. Beberapa versi menonjolkan unsur tragedi dan takdir, sementara versi lainnya mengangkat perjuangan moral dan simbol alam. Kisah ini juga dijadikan bahan dalam pelajaran bahasa dan sastra Sunda di sekolah dasar dan menengah. Anak-anak tidak hanya diminta untuk membacanya, tetapi juga mementaskannya dalam bentuk drama, menggambarnya sebagai ilustrasi cerita, atau menuliskan ulang dengan sudut pandang berbeda. Semua ini bertujuan agar generasi muda tidak hanya mengingat kisahnya, tapi juga merenungkan maknanya. Di dunia seni pertunjukan, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi kerap dihidupkan dalam bentuk wayang golek, seni teater boneka kayu khas Sunda. Dalam pertunjukan ini, cerita dikemas dengan dialog yang penuh sindiran dan pesan moral. Kadang lucu, kadang menyentuh, namun tetap syarat pelajaran hidup. Tak jarang pula cerita ini ditampilkan dalam bentuk sandiwara Sunda atau teater rakyat, lengkap dengan gamelan, tembang, dan tari-tarian. Seni lukis dan mural juga ikut mengabadikan kisah ini. Di banyak dinding sekolah, tembok museum, bahkan pagar rumah warga sekitar Lembang, tergambar sosok Dayang Sumbi yang anggun dan Sang Kuryang yang gagah dengan latar Gunung Tangkuban Perahu. Setiap goresan kuas menjadi pengingat bahwa kisah lama bisa menjadi pelajaran masa kini. Bahkan di era digital, legenda ini dihidupkan ulang dalam bentuk animasi,
komik digital, hingga film pendek. Beberapa kreator muda Sunda memvisualisasikan kembali cerita Sangkuriang dengan nuansa modern, namun tetap menghormati akar budayanya. Mereka menyadari bahwa legenda ini bukan sekadar cerita, tapi identitas. Pemerintah daerah pun menjadikan legenda Tangkuban Perahu sebagai aset budaya tak benda. Festival-festival lokal kerap mengusung tema Sangkuriang sebagai ikon, menampilkan parade, lomba cerita rakyat, dan pameran kerajinan tangan bertema legenda. Sekolah-sekolah diberi materi pengayaan budaya daerah, dan Tangkuban Perahu menjadi salah satu topik wajib dalam pelajaran muatan lokal. Dengan demikian, legenda ini tidak hanya menjadi cerita pengantar tidur. Gunung Tangkuban Perahu bukan hanya simbol geologis, tetapi menjadi manifestasi dari emosi manusia yang mewujud dalam rupa alam. Dalam legenda Sangkuriang, alam tidak hanya menjadi latar, melainkan saksi sekaligus pelaku dari kisah yang menyayat hati. Setiap elemen, gunung, kawah, danau, hingga kabut, menyimpan makna simbolis yang menyatu dengan jiwa masyarakat Sunda. Gunung itu sendiri, yang tampak seperti perahu terbalik dari kejauhan, melambangkan puncak kemarahan manusia yang gagal mengendalikan nafsu dan luka batin. Ia menjadi bentuk nyata dari dendam yang meledak dalam sekejap dan meninggalkan jejak abadi. Maka tak heran bila masyarakat Sunda sering berkata, "Jangan biarkan amarahmu menjungkirkan hidupmu seperti Tangkuban Perahu." Kawah Ratu yang ada di puncak gunung diyakini sebagai tempat Sangkuriang terakhir kali menghilang. Kabut yang sering turun di sana dianggap sebagai embusan napas Sangkuriang yang masih mencari ibunya. Beberapa orang percaya, jika datang ke sana saat pagi buta dan berdiri dalam diam, seseorang bisa mendengar bisikan lirih atau gemuruh samar dari dasar kawah, suara dendam yang belum reda. Di lereng-lerengnya tumbuh pohon pinus dan perdu yang jarang disentuh manusia. Banyak warga lokal yang meyakini bahwa tempat-tempat tertentu di gunung tidak boleh dimasuki sembarangan, karena dihuni oleh roh leluhur. Mereka menghormati gunung sebagaimana menghormati orang tua. Sebab, menurut kepercayaan adat, gunung menyimpan memori dari perbuatan manusia. Danau buatan yang konon sempat diciptakan oleh Sangkuriang dalam satu malam, diyakini oleh beberapa masyarakat sebagai cikal bakal terbentuknya danau-danau kecil di sekitar kawasan pegunungan. Meski penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa gunung itu terbentuk akibat letusan besar ribuan tahun lalu, masyarakat Sunda tidak pernah memisahkan sains dari legenda. Bagi mereka, kebenaran tidak hanya berasal dari logika, tetapi juga dari kearifan. Selain sebagai simbol murka, perahu terbalik itu juga dipandang sebagai pesan peringatan bahwa ambisi yang tak disertai kerendahan hati hanya akan menghancurkan diri sendiri. Sangkuriang adalah sosok penuh kekuatan, namun gagal mengenali batas-batas moral. Ia mencintai tanpa mengetahui, menuntut tanpa memahami, dan bertindak tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, Dayang Sumbi adalah simbol dari penyesalan yang berbuah hikmah. Meski ia pernah bersalah, ia menebusnya dengan doa, tapa, dan kerendahan hati, hingga mendapatkan anugerah abadi dari para dewa. Ia mewakili ibu bumi yang terluka oleh anaknya sendiri, tapi tetap memberi kehidupan pada tanah yang diinjak. Melalui legenda ini, masyarakat Sunda belajar bahwa alam bukan benda mati, melainkan cermin hati manusia. Ketika manusia baik, alam bersahabat. Tapi ketika manusia diliputi kemarahan, alam pun bisa berubah menjadi pengingat yang abadi. Seperti Tangkuban Perahu, perahu yang tak pernah bisa kembali berdiri. Legenda Tangkuban Perahu tidak hanya membentuk kepercayaan dan kearifan masyarakat Sunda, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan identitas daerah, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Cerita tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari nama jalan, ikon daerah, festival budaya, hingga sektor pariwisata yang menghidupi ribuan orang. Nama-nama tempat di sekitar Lembang dan Subang banyak yang terinspirasi dari kisah legenda ini. Ada Kampung Sangkuriang, Villa Dayang Sumbi, bahkan warung dan hotel yang menggunakan nama legenda sebagai merek dagang. Semua itu bukan sekadar penamaan, tetapi upaya melekatkan nilai sejarah
dan identitas budaya pada ruang-ruang modern. Di sektor pariwisata, Gunung Tangkuban Perahu menjadi salah satu destinasi paling terkenal di Jawa Barat. Wisatawan lokal maupun mancanegara datang tidak hanya untuk melihat kawah dan keindahan alam, tetapi juga untuk menyentuh langsung cerita yang telah mereka dengar sejak kecil. Mereka berdiri di tepi kawah dengan kagum, sembari mendengarkan pemandu wisata yang menceritakan ulang kisah cinta dan murka yang menjungkir balikan takdir. Pemerintah daerah pun menangkap potensi ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat posisi legenda sebagai bagian dari branding budaya Sunda. Festival budaya digelar tiap tahun di kaki gunung. Ada pertunjukan teater rakyat tentang Sangkuriang, parade busana tradisional Dayang Sumbi, hingga lomba dongeng legenda untuk pelajar. Semua ini menghidupkan kembali kisah lama dengan napas baru. Selain itu, museum-museum dan galeri budaya lokal mulai menampilkan versi visual dari legenda tersebut. Lukisan, patung, dan relief Sangkuriang Perahu Gunung menjadi bagian dari edukasi visual yang ditujukan pada generasi muda, agar mereka tidak melupakan asal-usul mereka sendiri. Di beberapa sekolah, kurikulum lokal memasukkan legenda ini sebagai materi pembelajaran lintas disiplin, sastra, geografi, hingga seni rupa. Legenda ini bahkan menjadi inspirasi pembangunan desain arsitektur dan tata kota. Beberapa bangunan dan taman publik dirancang menyerupai bentuk perahu terbalik atau memiliki hiasan yang menggambarkan peristiwa penting dalam cerita. Tujuannya bukan hanya estetika, tapi juga sebagai pengingat bahwa tempat yang mereka tinggali memiliki sejarah yang panjang dan mendalam. Lebih dari sekadar cerita, Tangkuban Perahu telah menjadi narasi yang membentuk jati diri masyarakat Sunda. Ia menjadi warisan yang terus hidup dalam cara orang berbicara, membangun, memperingati, dan mencintai tanah kelahiran mereka. Seperti perahu yang tak pernah bisa kembali tegak, legenda ini tetap terbalik di tengah zaman modern. Namun justru dari ketidaklaziman itulah, ia berdiri abadi sebagai warisan kebanggaan. Di tengah arus globalisasi dan derasnya budaya populer, generasi muda Indonesia, khususnya masyarakat Sunda, tetap menemukan tempat khusus bagi legenda Tangkuban Perahu. Kisah ini tidak lagi hanya menjadi dongeng masa kecil, tapi juga menjadi bahan refleksi dan perenungan dalam berbagai bentuk ekspresi kekinian. Bagi sebagian anak muda, Sangkuriang dan Dayang Sumbi bukan hanya tokoh dari masa lalu, tetapi simbol dari konflik batin dan pencarian identitas yang relevan hingga hari ini. Melalui media sosial dan platform digital, kisah ini kembali dihidupkan dalam bentuk komik, animasi pendek, bahkan video naratif di TikTok dan YouTube. Para kreator muda menafsirkan ulang legenda ini dengan gaya visual modern dan gaya bahasa yang lebih dekat dengan generasi mereka. Beberapa menyajikannya sebagai drama romantis penuh tragedi. Lainnya menekankan unsur horor atau fantasi, menciptakan semesta baru yang tetap berakar pada cerita aslinya. Lebih dari itu, legenda ini juga sering dibaca ulang sebagai metafora dari berbagai realitas sosial. Bagi sebagian kalangan, kisah Sangkuriang adalah gambaran dari generasi muda yang kehilangan arah karena tercerabut dari akar budaya dan keluarganya. Ia menjadi simbol dari anak-anak yang tidak pernah mengenal orang tuanya dengan baik, lalu tumbuh dengan luka dan amarah yang akhirnya merusak hubungan dan lingkungan. Dayang Sumbi pun ditafsirkan secara beragam. Di satu sisi, ia dianggap sebagai figur ibu yang menyesal dan bertapa sepanjang hidupnya. Tapi di sisi lain, ia juga dikritik oleh pembaca modern sebagai sosok yang terlalu menekan dan tidak terbuka terhadap komunikasi dengan anaknya. Tafsir ini membuka ruang diskusi bahwa bahkan legenda pun bisa dilihat dari sudut pandang yang kritis dan reflektif. Di universitas-universitas, legenda ini dijadikan bahan kajian lintas ilmu. Dari antropologi, sastra, psikologi keluarga, hingga gender studies. Ada yang melihatnya sebagai kisah tentang tabu dan struktur keluarga patriarki. Ada pula yang membahasnya sebagai kisah mitologis yang menunjukkan relasi manusia dengan alam dan bagaimana emosi bisa mempengaruhi tatanan dunia fisik. Namun meski dibaca dengan berbagai tafsir, esensi moral dari legenda ini tetap bertahan. Pentingnya kejujuran, menghargai sumpah,
dan mengenali batas dalam cinta serta ambisi. Generasi muda memahami bahwa meskipun teknologi berkembang, nilai-nilai luhur dari cerita nenek moyang tetap relevan dalam menghadapi konflik pribadi dan sosial saat ini. Kisah Sang Kuryang menjadi pengingat bahwa luka masa lalu tidak boleh disembunyikan terlalu lama, karena bisa berubah menjadi badai. Dan cinta, betapapun kuatnya, tetap harus dibimbing oleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh. Inilah mengapa legenda ini masih terus hidup, ditulis ulang, dan disuarakan oleh mulut-mulut baru, karena ia bukan sekadar kisah tua, tapi cermin jiwa. Waktu terus berjalan, peradaban berubah, namun Gunung Tangkuban Perahu tetap berdiri, diam, kokoh, dan menyimpan kisah yang lebih dalam dari sekadar bentuknya. Ia menjadi simbol dari cerita cinta dan murka, dari kesalahan dan penebusan, dari perahu yang tak pernah berlayar namun abadi dalam ingatan. Legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah warisan batin yang menyapa hati siapapun yang pernah merasakan kehilangan, cinta yang tak sampai, atau luka yang tak kunjung pulih. Ia menunjukkan bahwa manusia, betapapun kuat atau pandainya, tetap rentan oleh emosi, dan bahwa takdir tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan. Dari Sang Kuryang, kita belajar bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menyesatkan. Ia adalah gambaran dari jiwa muda yang penuh daya, namun kehilangan arah karena tidak mengenal asalnya. Ia mencintai dengan tulus, namun tidak mengerti kebenaran. Ia membangun dunia dalam semalam, namun meluluh lantakannya dalam satu tendangan. Sementara dari Dayang Sumbi, kita belajar tentang pengorbanan dan penyesalan. Ia adalah ibu yang pernah tersesat oleh kemarahan dan sumpah yang tak bijak, namun ia juga wanita yang memilih bertapa dan menebus dosa dengan keheningan. Ia mencintai anaknya, tapi tak sanggup menerima cinta yang tak semestinya. Ketegarannya adalah gambaran kekuatan perempuan dalam budaya Sunda, halus namun teguh. Gunung Tangkuban Perahu pun menjadi pengingat bahwa kesalahan manusia bisa mengubah rupa bumi, bahwa luka keluarga dapat menjadi warisan yang abadi jika tak disembuhkan, dan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang batas dan kejujuran. Kini, saat kita berdiri di tepi kawahnya, menghirup kabut dan menatap bentuk perahu terbalik itu, kita seolah disapa oleh suara zaman. Suara yang mengatakan, kenali asalmu, jaga sumpahmu, dan hormati mereka yang membesarkanmu. Disinilah legenda berhenti menjadi dongeng dan mulai menjadi cermin kehidupan. Dan meskipun Sang Kuryang tak pernah bisa memperbaiki perahunya, masyarakat Sunda berhasil memperbaiki maknanya, menjadikannya pelajaran, pengingat, dan kebanggaan. Sebab tanah yang mereka pijak bukan sekadar tanah, tapi tanah yang lahir dari cinta dan luka leluhur mereka. Maka legenda ini akan terus hidup, diceritakan oleh kakek kepada cucu, oleh guru kepada murid, dan oleh hati kepada hati. Selama Gunung Tangkuban Perahu masih berdiri, kisah ini akan tetap mengalir, mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terbalik adalah salah arah. Kadang ia hanya cara alam mengajarkan manusia agar lebih bijak,